Menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Sama seperti pada bilangan cacah, langkah-langkah berikut juga dapat dilakukan untuk menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tentukan hal yang diketahui dalam soal. Tentukan hal yang ditanyakan. Buatlah model matematika yang sesuai. Selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Periksa kembali jawaban yang didapat. Sesuaikan dengan yang ditanyakan. Agar lebih jelas, perhatikanlah contoh soal berikut ini. Seorang penyelam mula-mula berada 5 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 3 meter. Di manakah posisi penyelam itu sekarang? Langkah-langkah yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, kalian menuliskan hal-hal yang diketahui dalam soal, yaitu posisi awal 5 meter di bawah permukaan laut. Kemudian menyelam lagi 3 meter. Setelah hal-hal yang diketahui kalian tulis, kemudian kalian tentukan hal yang ditanyakan, yaitu di mana posisi akhir penyelam. Langkah selanjutnya adalah kalian menjawab. Kita perhatikan penyelesaian soal dengan menggunakan garis bilangan. 5 meter di bawah permukaan laut artinya negatif 5. Jadi titik awal penyelam tersebut ada di negatif 5. Lalu penyelam tersebut menyelam lebih dalam sejauh 3 meter. Artinya turun ke bawah sebanyak 3 langkah. Jadi posisi akhir penyelam tersebut ada di angka negatif 8. Yang artinya penyelam tersebut 8 meter di bawah permukaan laut. Selain menggunakan garis bilangan, penyelesaian soal cerita juga bisa menggunakan operasi hitung matematika, yaitu dapat ditulis sesuai dengan informasi yang kita dapat dari soal. Posisi awal penyelam 5 meter di bawah permukaan laut. Artinya kalian tulis negatif 5. Lalu menyelam lagi sejauh 3 meter. Menyelam lagi artinya bertambah negatif 3 meter karena di bawah permukaan laut. Jadi operasi hitung matematikanya dapat ditulis sebagai berikut. Negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Perlu diingat bahwa negatif ditambah negatif hasilnya adalah negatif. Jadi posisi akhir penyelam tersebut 8 meter di bawah permukaan laut. Agar lebih paham lagi, Ibu beri contoh soal berikutnya ya anak-anak. Suhu sebuah freezer mula-mula negatif 10 derajat Celcius atau sering kita menyebutnya adalah minus 10 derajat Celcius. Karena listrik padam selama beberapa menit, naik sebanyak 8 derajat Celcius. Setelah listrik menyala kembali, perlahan-lahan suhunya mulai kembali turun sebanyak 6 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Penyelesaiannya adalah pertama kalian harus menentukan hal-hal yang diketahui. Diketahui suhu awal minus 10 derajat Celcius. Naik sebanyak 8 derajat Celcius. Turun kembali sebanyak 6 derajat Celcius.
Setelah itu, kalian tentukan hal yang ditanyakan. Berapa suhu akhir di dalam freezer? Penyelesaian dari soal tersebut adalah, coba kita lihat garis bilangan berikut. Suhu awal minus 10 derajat Celcius. Berarti titik awalnya ada di minus 10 derajat Celcius atau negatif 10 derajat Celcius. Lalu naik sebanyak 8 derajat Celcius, yang artinya suhu tersebut bergerak ke atas sebanyak 8 langkah. Setelah naik 8 derajat Celcius, suhu freezer berada di titik minus 2 derajat Celcius. Lalu suhunya turun lagi sebanyak 6 langkah. Kita hitung ya. Jadi, suhu akhir freezer tersebut adalah minus 8 derajat Celcius. Anak-anak, selain menggunakan garis bilangan, jika kalian sudah paham, ada cara untuk mengerjakan soal yang tadi, yaitu dengan cara menuliskan notasi angkanya. Suhu awal minus 10 derajat Celcius. Lalu naik sebanyak 8 derajat Celcius. Naik artinya bertambah. Kemudian turun sebanyak 6 derajat Celcius. Turun artinya dikurangi. Jadi, operasi hitung matematikanya dapat dituliskan sebagai berikut. Dalam kurung negatif 10 derajat Celcius atau dalam kurung minus 10 derajat Celcius ditambah 8 derajat Celcius dikurangi 6 derajat Celcius. Ini kita bisa langsung kerjakan karena posisi penjumlahan dan pengurangannya sejajar. Hasil yang diperoleh adalah minus 8 derajat Celcius. Nah, anak-anak gimana? Contoh soal yang tadi Ibu sudah jelaskan. Sudah mengerti belum? Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh soal yang lain ya. Oke, contoh soal yang ketiga. Bimo hendak bersepeda dari rumahnya. Ia bersepeda ke arah kiri sejauh 8 meter. Karena suatu hal, ia berbalik kembali ke arah kanan sejauh 10 meter. Berapa jarak Bimo pada titik terakhir? Langkah yang harus kalian lakukan adalah tentukan hal-hal yang diketahui dalam soal. Diketahui ke kiri 8 meter, berbalik arah sejauh 10 meter. Kemudian kalian tuliskan hal yang ditanyakan. Ditanya, di mana posisi terakhir Bimo? Penyelesaiannya adalah, perhatikan gambar berikut. Bimo bersepeda dari rumahnya. Rumah Bimo kita anggap berada di posisi 0. Lalu Bimo bergerak sejauh 8 langkah ke arah kiri, yaitu posisi Bimo ada di negatif 8. Karena sebelah kiri artinya menuju angka negatif. Kemudian Bimo berbalik arah sebanyak 10 meter. Bimo menuju ke kanan, artinya ke arah positif. Kita hitung ya.
akhir Bimo ada di angka 2. Jadi, Bimo berada di posisi 2 meter sebelah kanan dari rumahnya. Jika kalian sudah paham dengan konsep garis bilangan, kalian bisa langsung menuliskan atau menjabarkan operasi hitung matematikanya, yaitu dalam kurung negatif 8 ditambah 10 sama dengan 2. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat kan video ibu tadi cara mengerjakan soal cerita operasi hitung bilangan bulan, dan itu nantinya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mudah-mudahan dengan video ini itu menambah wawasan dan pengetahuan